Halo anak-anakku yang hebat, para siswa SMA SMK dan sederajat. Selamat jumpa kembali. Selamat datang di channel Ahamik. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema singkat, yakni kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Selamat untuk mempelajarinya. Baik, nah ini dari kata sovereignty dalam bahasa Inggris, sovereignty itu bahasa Perancis, supremus Latin, daulah dalam bahasa Arab, sovranita dalam bahasa Italia. Artinya ini adalah kekuasaan yang tertinggi, ya, kekuasaan yang tertinggi. Kalau dikatakan kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat itu. Kemudian kedaulatan rakyat ini itu merupakan suatu sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam mengambil suatu keputusan, ya. Oke, kedaulatan negara itu meliputi apa? Nah, kedaulatan ke dalam atau intern, ya, kedaulatan keluar itu sering disebut dengan istilah eksternal, ya. Nah, kedaulatan ke dalam itu apa itu? Nah, kedaulatan ke dalam itu suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri tanpa campur tangan negara lain. Itu kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, artinya secara internal di dalam negara kita sendiri dan tidak boleh dicampurin oleh negara-negara lain, ya. Kedaulatan keluar bagaimana? Nah, kalau kedaulatan keluar, kewenangan, ya, untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Misalnya Indonesia dengan Australia, kita harus ada kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Nah, tahu nggak anak-anakku, kedaulatan itu rupanya memiliki sifat, ya. Di bawah ini kita akan melihat sifat dari kedaulatan itu. Yang pertama itu asli, ya. Nah, asli maksudnya apa? Kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, ya. Permanen. Nah, permanen maksudnya kekuasaan tetap ada selama negara masih berdiri, ya. Kalau negara kita Indonesia utuh sampai selamanya, maka sifat kedaulatan kita itu negara Indonesia adalah permanennya, tetap selamanya, ya, tetap ada selama negara masih berdiri. Kemudian bulat, utuh, tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian sifat keempat, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Oke, perlu kita ketahui juga bahwa jenis kedaulatan yang dianut oleh negara, yes, kedaulatan yang dianut oleh sistem negara itu apa? Nah, pertama, untuk mengetahui jenis kedaulatan yang diikuti oleh suatu negara, maka harus diketahui di mana letak kekuasaan tertinggi negara tersebut dalam konstitusi. Ya, karena di suatu negara berbeda. Misalnya Indonesia barangkali berbeda dengan negara lainnya. Oke, kemudian kedaulatan Tuhan. Nah, ada jenis kedaulatan Tuhan juga, ya. Di mana di sini kedaulatan Tuhan bahwa kewenangan kekuasaan tertinggi itu adalah Tuhan. Kemudian kedaulatan negara, ya, di tangan negara ada kekuasaan tertinggi. Kemudian kedaulatan raja, ya, kedaulatan raja berarti di tangan raja ada segala sesuatunya, ya, segala sesuatunya itu misalnya keputusan memilih ini memilih itu, memutuskan ini memutuskan itu dan lain sebagainya. Kemudian kedaulatan rakyat. Nah, ini negara kita yang menganut ini, Indonesia, kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang utama, ya. Tetapi bukan dalam arti kalau rakyat yang utama karena memiliki kekuasaan tertinggi maka seenaknya sesukanya datang melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian, ya, nih, ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para siswa dimanapun Anda berada, kedaulatan yang dianut negara RI, Negara Republik Indonesia, yakni
kedaulatan rakyat. Ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di sana dikatakan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kedaulatan hukum, ya, pasal 1 ayat 3 mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 27, segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Baik, sekarang kita mau melihat sistem pemerintahan kita di negara Indonesia ini, ya. Nah, yang dimaksud sistem pemerintahan adalah sistem pertanggungjawaban menteri atau kabinet atas pekerjaannya atau terhadap tugasnya. Sistem presidensial atau presidensial ini sistem di mana menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, sistem parlementer. Nah, menteri atau kabinet bertanggung jawab ya kepada parlemen atau DPR, ya. Kalau kita di Indonesia itu Dewan Perwakilan Rakyat. Baik. Sistem ya pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia negara hukum, negara Indonesia negara demokrasi. Sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Oke. Nah, kekuasaan kepala negara terbatas. Ya, sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk kabinet dan DPD perwakilan dari provinsi yang dipilih dalam atau melalui pemilu. Selain DPR, anak-anak, DPD ada MPR. Ya, sekali lagi selain DPR, DPD ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, kekuasaan membentuk undang-undang ada dalam diri DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan yudikatif ada pada MA atau Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya, di samping ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu ada pemerintah daerah, ada juga kabupaten, ada juga kota, ya. Pemerintah daerah provinsi yang dikepalai oleh gubernur, dipimpin oleh gubernur, dan di kabupaten dipimpin oleh bupati, dan kota oleh wali kota. Negara kita Indonesia menjalankan otonomi yang sangat luas dan bertanggung jawab ya terhadap tugasnya masing-masing. Nah, sistem kepartaian adalah multipartai yang terjadi di negara kita. Ya, di mana pemilu untuk memilih melalui pemilu dalam memilih DPR, DPD, DPRD dan presiden, gitu ya. Itu kira-kira yang menjadi penjelasan kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan secara singkat. Dan akan kita bahas nanti pada topik-topik berikut ya, tentang negara kita yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih, semoga berkah bagi kita semuanya.